Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Asmira, guru SD Negeri 002 Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan praktik baik saya yang berjudul Menyalakan Cahaya Literasi di Ujung Negeri dengan transformasi pembelajaran digital melalui QR Code dan jurnal membaca. Karya ini lahir dari keinginan saya untuk menjawab tantangan literasi di perbatasan, di mana teknologi dengan budaya membaca harus bergerak bersama untuk membawa perubahan. Kabupaten Nunukan adalah wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di ujung utara Kalimantan. Meski strategis, daerah ini memiliki tantangan pendidikan yang cukup besar, akses internet yang belum merata, keterbatasan sumber daya, dan budaya membaca yang masih rendah. Sekolah kami, SD Negeri 002 Nunukan, memiliki 605 peserta didik dan 36 guru yang luar biasa, di mana kami bercita-cita menjadi sekolah yang unggul dalam karakter dan juga dalam bidang teknologi. Namun, hasil raport mutu pendidikan tahun 2025 menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa menurun dari 80% menjadi 62,07%. Sebagai guru, saya mulai berpikir, bagaimana jika teknologi yang sering kita anggap mengalihkan perhatian anak, justru kita mampu mengubahnya menjadi alat untuk menumbuhkan kembali minat baca mereka. Adapun tantangan besar yang harus kami hadapi antara lain yang pertama yaitu kebiasaan membaca yang rendah. Sebagian peserta didik belum terbiasa membaca secara mandiri. Yang kedua, guru-guru masih beradaptasi dengan teknologi, terbiasa mengajar dengan cara konvensional. Yang ketiga, terbatasnya perangkat dan jaringan internet. Yang keempat, minimnya kolaborasi antara orang tua dengan guru dan juga antara guru dengan komunitas literasi yang ada di Kabupaten Nunukan. Dari tantangan tersebut, kami pun melakukan langkah-langkah transformasi. Adapun strategi yang kami lakukan untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan literasi peserta didik, yaitu yang pertama adalah sosialisasi dan pemetaan awal. Saya memulai langkah ini dengan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah, baik itu guru, staf, orang tua, dan komite sekolah. Saya menjelaskan pentingnya transformasi literasi menjadi literasi digital sebagai bagian dari perkembangan zaman. Saya juga melakukan sosialisasi kepada orang tua dan kepada peserta didik melalui YouTube channel saya. Kemudian, strategi yang kedua yang saya lakukan adalah melakukan pelatihan guru dan peningkatan kapasitas. Di sini saya melakukan pelatihan guru untuk mengumpulkan bagaimana guru mampu mengumpulkan bahan bacaan digital dan membuat QR Code. Strategi yang ketiga yaitu menggunakan QR Code di kelas. Saya mengajak kepada semua teman-teman saya untuk mengintegrasikan pembelajaran digital ini ke dalam setiap mata pelajaran di kelas. Kami mulai dengan menempelkan QR Code di kelas, di lorong, dan perpustakaan sekolah. Siswa cukup memindai kode itu dan mereka bisa langsung membaca buku digital yang sesuai dengan minat mereka. Strategi yang keempat, yaitu kolaborasi dengan orang tua dan komunitas literasi. Kami bekerja sama dengan orang tua agar mereka dapat mendampingi anak membaca di rumah. Kami juga bekerja sama dengan perpustakaan daerah Kabupaten Nunukan untuk menyediakan lebih banyak bahan bacaan digital. Selanjutnya, strategi yang kelima, yaitu monitoring dan evaluasi. Kepala sekolah membuat sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala, di mana di sini guru melaporkan perkembangan jurnal membaca ke kepala sekolah melalui jurnal yang sudah disiapkan oleh guru setiap bulannya. Dan evaluasi juga dilakukan setiap 3 bulan untuk menilai efektivitas program. Selanjutnya adalah refleksi dan dampak. Saya melihat penerapan inovasi literasi digital melalui QR Code dan jurnal membaca antara lain satu, yaitu penggunaan QR Code untuk memberikan akses ke bahan bacaan digital
dan jurnal bacaan sebagai sarana refleksi siswa. Yang kedua, peningkatan kemampuan guru dalam mencatat hasil bacaan siswa. Yang ketiga, adanya mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi aktivitas literasi secara rutin melalui jurnal bacaan. Yang keempat, pengembangan kerjasama dalam mempromosikan budaya membaca digital antara sekolah, orang tua, dan komunitas literasi lokal, di mana di sini adalah perpustakaan Nunukan. Yang kelima yaitu ketersediaan sumber daya bacaan digital yang disusun oleh guru, yang sesuai dengan usia dan minat anak-anak. Selanjutnya adalah dampak penerapan inovasi literasi digital. Dampaknya kita dapat melihat kini anak-anak lebih mudah untuk mengakses bahan bacaan dan peserta didik menjadi lebih antusias dalam membaca. Yang kedua, isi jurnal bacaan siswa menunjukkan peningkatan dalam pemahaman mereka terhadap apa yang dibaca. Yang ketiga, guru-guru mulai berinovasi, kini menjadi lebih kreatif dalam menciptakan aktivitas pembelajaran literasi berbasis teknologi. Yang kelima, keterlibatan orang tua dalam kegiatan literasi meningkat karena mereka dapat ikut membaca dan membantu anak menggunakan QR code di rumah. Yang kelima, sistem dokumentasi berupa rekapan jurnal literasi di sekolah kini lebih terstruktur dan menjadi dasar untuk evaluasi program dan pengambilan keputusan. Dari hasil penerapan literasi di atas, strategi ini menerima umpan balik atau respon yang sangat positif. Keberhasilan program ini didukung dari dedikasi yang kuat dari guru dan kepala sekolah, kerjasama dengan orang tua dan komunitas literasi lokal, penggunaan teknologi yang sederhana namun efektif, serta strategi yang sesuai dengan kebutuhan generasi digital. Semua berkontribusi pada kesuksesan program. Selama proses ini, saya belajar bahwa transformasi pembelajaran tidak harus besar dan kompleks. Itu bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil secara rutin. Teknologi bukan tujuan utama, tetapi sarana untuk menumbuhkan budaya belajar yang kolaboratif dan menyenangkan. Keberhasilan praktik ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan inovasi dan mau membagikan praktik baik kepada sekolah sendiri dan juga untuk sekolah lain di Kabupaten Nunukan, agar literasi digital dapat tumbuh menjadi budaya belajar yang berkelanjutan. Dari kegiatan ini saya juga mengucap terima kasih Ibu sudah melakukannya dengan baik, dan setelah melaksanakan seminar di sekolah, Ibu sudah melakukan kegiatan tersebut di kelas gitu ya. Implementasinya di kelas. Dari kegiatan itu sudah melihat responsif dari semua siswa yang cukup tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang disampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Andi Asmira SPD atas dedikasi dan inovasi yang luar biasa dalam meningkatkan budaya literasi di SDE 002 Nunukan. Dengan pemanfaatan QR dan jurnal membaca, Ibu telah membuka jalan baru bagi peserta didik untuk menjadikan membaca sebagai aktivitas yang menarik, mudah diakses dan menyenangkan. Semoga langkah yang Ibu lakukan menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain dan terus memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan salam literasi. Dengan adanya QR code dari Ibu Andi Asmira, kita dapat belajar membaca yang interaktif dan tidak membosankan. Anak-anak lebih senang membaca, menggemar membaca dengan adanya gambar-gambar yang lebih menarik. Terima kasih Bu Andi. Karena Ibu Andi Asmira telah mengajarkan kami cara scan barcode, jadi kami suka belajar secara lewat HP online dan tulisannya itu menarik dan bagus lah. Dan saya suka membacanya. Terima kasih banyak ya Ibu Andi Asmira. Kami telah diajar dengan Ibu Andi Asmira untuk men-scan barcode dan akhirnya kami bisa membaca lewat HP. Dan saya merasa senang sekali. Gambarnya lucu, gambarnya bagus-bagus. Saya suka membaca. Terima kasih.